Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, perkenalkan ya, nama saya Ahmad Arif Rohani, biasa dipanggil dengan Arif. Nah, saya di sini sebagai konselor yang akan membimbing Mbah dengan adanya jalannya konseling ini agar lebih lancar. Kemudian ada yang namanya kerahasiaan. Jadi Mbah ini cerita apa aja, tapi cerita apa aja yang Mbah pengen cerita, terus cerita tersebut saya rahasiakan gitu. Paham kan Mbahnya? Baik, silakan Mbahnya bisa cerita lebih dalam. Mbak Adit ya, lebih dalam lagi Mbah, ceritakan. Nama saya itu Adi, biasa dipanggil Adi. Umur saya 68, udah tua, biasanya orang manggil Mbah. Saya tinggal di Bogosan, Pak. Purbalingga ya? Di situ. Bogosan sini. Oh iya. Salah saya. Terus saya belakangan ini merasa kesepian, Pak. Ya, soalnya 3 minggu yang lalu istri saya udah meninggal. Terus saya kayak gak semangat lagi buat hidup. Saya tinggal sama anak saya nomor 3. Saya punya anak 4, tapi saya tinggal cuma sama anak saya nomor 3. Yang lebihnya itu mereka tinggal di luar kota. Terus sekarang mereka udah pada balik, saya jadi merasa kesepian banget kalau di rumah. Paling ya saya ngurusin cucu doang, tapi dari situ pokoknya saya merasa kehilangan banget. Saya nggak semangat lagi buat hidup, Pak. Jadi Mbak Adit ini ngerasa kesepian juga ya, karena mohon maaf ya, istrinya telah meninggal gitu. Terus juga anak-anaknya udah pada pergi. Di situ Mbak ini kehilangan giroh atau semangat buat hidup gitu. Saya ngerasa udah tua juga, gak ada gunanya sama buat anak-anak saya misalnya doang. Terus saya juga udah punya istri, saya merasa udah gak guna lah buat hidup. Jadi sebelumnya Mbah ini punya cucu ya. Nah, kegiatan apa yang biasa dilakukan Mbah sama cucunya? Ya paling saya kalau di rumah itu pagi saya cuma duduk doang, sarapan, terus liatin cucu berangkat sekolah. Ada yang udah SMP, ada yang masih TK. Terus nanti mereka pulang ya saya jagain mereka, ngajarin makan, mungkin juga kadang main sama mereka. Kayak gitu aja sih. Biasanya ngajarin cucu-cucunya gitu, ngajarin ngaji. Biasanya mbah-mbah gitu, soalnya di rumah saya juga gitu. Terus jadi mbah ini ngerasa kesepian, juga ngerasa kehilangan makna hidup ya. Nah, menurut pandangan saya mbah ini bermakna kok. Mbah ini sangat membantu. Di sisi lain mbah ditinggali cucu di rumah, mbah ini berarti diamanahi. Mbah ini masih ada maknanya gitu. Mbah, menurut pandangan saya mbah ini berguna, dan juga mbah dikelilingi oleh orang-orang yang mudah untuk dirangkul gitu. Jadi mbah ini jangan ngerasa nggak berguna, dan juga jangan ngerasa kehilangan semangat hidup. Terus saya mau tanya lagi, apakah di lingkungan tersebut ada perkumpulan orang tua lansia atau pengajian di masjid biasanya gitu? Ada orang biasanya itu habis maghrib ada orang ceramah di masjid. Nah, itu diikutin aja Mbak. Biasanya di situ kita bisa bertukar cerita, bahkan mendengarkan cerita dari orang lain gitu. Jadi pas kita ada waktu kosong luang, kita digunakan bukan untuk melamun saja, tapi digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti bersosialisasi di situ. Jadi Mbah nggak ngerasa suntuk, dan juga nggak ngerasa wah hidup kok gini banget, sendirian banget gitu. Jadi carilah
teman, walaupun Mbah masih udah Mbah-Mbahan, tapi Mbah ini menurut saya sangat bermakna sebagai jika saya sebagai cucunya Mbah ini dipandang sebagai wah Mbah ini guru saya loh, Mbah ini pembimbing yang baik gitu. Jadi Mbah ini masih mempunyai makna yang sangat baik menurut saya. Apakah Anda merasakan lebih enak Mbah? Ya merasa lebih mendingan ya, tapi saya merasa nggak ada gunanya, tapi ternyata kalau dipikir-pikir juga saya masih cucu-cucu dan anak-anak saya kayaknya masih butuh saya, walaupun udah tua tapi mereka pasti butuh bimbingan dari saya. Iya. Apakah kita sudah cukup saja seperti konseling saat ini? Ya. Baik, jika ada yang ingin dikeluhkan atau masalah-masalah yang lebih lanjut, maka Mbah bisa menghubungi nomor yang sudah sebelumnya Mbah hubungi, terus habis itu buat jadwal, kita mau jadwal seperti hari ini gitu. Oke, sudah cukup saja ya. Terima kasih untuk Mbahnya bisa datang sini. Terima kasih banyak Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak.